Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai limit fungsi. Sebenarnya, apa itu limit fungsi? Kita tinjau fungsi berikut. Di sini, saya memiliki fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Tentu saja, kita memiliki syarat bahwa x di sini tidak boleh bernilai 1. Karena ketika kita mencari nilai fungsi ini di titik x sama dengan 1, yaitu f1, maka kita akan menemukan hasilnya adalah 0/0, di mana 0/0 adalah bentuk tak tentu. Artinya, nilai f1 pada fungsi ini tidak terdefinisi. Sementara untuk gambar dari fungsi ini, kita dapat melakukan faktorisasi pada fungsi ini, yaitu faktorisasi dari pembilangnya adalah x plus 1 dikalikan x min 1 dibagi dengan x min 1. Karena x min 1 di sini saling menghabiskan, maka hasil dari fx adalah x plus 1. Jadi, gambar fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1 akan menyerupai fungsi atau persamaan linear fx sama dengan x plus 1. Lalu, apa bedanya kedua fungsi ini? Ini adalah grafik fungsi fx atau y sama dengan x kuadrat min 1. Tapi kita dapat lihat di titik 1,2 ini kita beri tanda bulat kosong. Artinya fungsi ini tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Walaupun secara grafik gambarnya menyerupai persamaan garis lurus y sama dengan x plus 1. Sehingga jika kita mencari nilai f1, jawabannya adalah tidak ada. Meskipun nilai f1 tidak ada, nyatanya kita masih dapat mencari nilai yang mendekati f1. Tabel ini saya peroleh dengan melakukan perhitungan menggunakan kalkulator. Jadi di sini saya mencari nilai f1,0001, yaitu angka-angka yang berada di sebelah kanan 1. Dan diperoleh hasilnya adalah 2,001, kemudian dicoba angka-angka lain seperti 1,001, 1,01, dan 1,1. Kita lihat dari perilaku nilainya di sini mendekati angka 2. Kemudian setelah mencoba angka-angka yang ada di sebelah kanan 1, kita coba juga angka-angka yang ada di sebelah kiri 1. Misalkan 0,9999. Kemudian lebih kiri lagi 0,999, lebih kiri lagi 0,99 dan 0,9. Kemudian diperoleh juga bahwa hasil dari nilai fungsinya sama-sama mendekati angka 2. Karena didekati dari sebelah kiri 1 ataupun kanan 1, nilai fungsi ini mendekati 2, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai limit x menuju 1 untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x min 1 adalah 2. Atau kita dapat menulisnya sebagai berikut. Limit x menuju 1 dari fungsi fx, di mana fx-nya adalah x kuadrat min 1 dibagi x min 1, hasilnya adalah 2. Jadi, nilai fungsi fx di x sama dengan 1 tidak terdefinisi, tapi kita dapat mendefinisikan limitnya, yaitu nilai limit fungsi fx ketika x menuju 1 adalah 2. Kemudian, bagaimana cara mencari limit fungsi? Limit fungsi dapat dicari dengan berbagai cara. Cara yang pertama adalah dengan cara substitusi. Ketika dengan cara substitusi dihasilkan bentuk tak tentu, maka kita harus menggunakan cara yang lain. Misalkan cara kedua, yaitu faktorisasi. Ketika cara kedua masih juga menghasilkan bentuk tak tentu, maka kita dapat menggunakan cara yang ketiga, yaitu kali sekawan atau merasionalkan bentuk akar. Di sini saya akan membahas beberapa contoh soal untuk menyelesaikan limit. Soal yang pertama ini dapat kita selesaikan dengan mudah, yaitu gunakan cara pertama, metode substitusi. Kita substitusikan nilai x sama dengan 1 untuk menggantikan nilai x pada fx. Setelah disubstitusikan, hasilnya adalah 3 dikali 1 ditambah 5 dan diperoleh hasilnya adalah 8. Kemudian untuk soal nomor 2, kita substitusikan terlebih dahulu sehingga diperoleh 3 kuadrat 9 kurangi 15
tambah 6 dibagi 3 kurangi 3, 0. Dan hasilnya adalah 0/0. Bentuk ini adalah bentuk tak tentu, sehingga kita tidak dapat menyelesaikan limit ini dengan metode substitusi. Sehingga yang harus kita lakukan adalah memfaktorkan bentuk fungsi ini menjadi x min 2 dikalikan x min 3 dibagi x min 3. Kemudian x min 3 saling menghabiskan, dan sisanya adalah limit x menuju 3 dari x min 2. Kemudian langkah terakhir kita lakukan substitusi. Hasilnya adalah 3 kurangi 2 sama dengan 1. Perlu diingat ketika menyelesaikan limit, jika kita hanya melakukan penyederhanaan terhadap fungsinya, di mana di sini masih mengandung variabel, maka notasi limit ini harus selalu ditulis. Tapi setelah nilai variabel ini kita gantikan dengan nilai di sini, maka notasi limitnya sudah tidak perlu ditulis lagi. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Limit x menuju 2 dari 2x kuadrat kurangi 3x kurangi 2 dibagi dengan x min 2. Jika kita substitusi, akan dihasilkan bentuk tak tentu. Maka yang harus kita lakukan adalah memfaktorkan bentuk fungsi ini menjadi 2x plus 1 x min 2. Kemudian x min 2 di sini saling menghabiskan. Kemudian diperoleh hasilnya adalah limit x menuju 2 dari fungsi 2x plus 1. Dan langkah terakhir kita lakukan substitusi. Jadi nilai limitnya adalah 5. Untuk soal nomor 4, limit x menuju 1 dari x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Bentuk ini juga akan menghasilkan bentuk 0/0 ketika kita mensubstitusikan nilai x sama dengan 1. Oleh karena itu, kita perlu memfaktorkan bentuk fungsi x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Di sini kita punya rumus a kuadrat kurangi b kuadrat sama dengan a plus b dikalikan a min b. Sehingga bentuk x kuadrat min 1 dapat kita faktorkan menjadi x plus 1 dikalikan x min 1. Seperti ini dibagi dengan x min 1. Kemudian x min 1-nya saling menghabiskan, diperoleh limit x menuju 1 dari x plus 1. Hasilnya adalah 2. Di sini ada beberapa sifat dari limit fungsi yang perlu kita ketahui. Misalkan di sini untuk nomor 1, jika fungsinya merupakan penjumlahan dari 2 atau lebih fungsi, maka kita dapat memisahkan setiap suku-suku dari fungsi berikut dan menghitung masing-masing limitnya. Kemudian, jika fungsinya merupakan perkalian suatu konstanta dengan fungsi, maka nilai konstantanya bisa kita keluarkan dari limitnya. Dan untuk sifat nomor 3, jika fungsinya adalah merupakan perkalian dari dua buah fungsi atau lebih, maka kita dapat menguraikannya seperti ini. Begitu juga dengan nomor 4, yaitu jika fungsinya merupakan bentuk pecahan ataupun pembagian, maka kita dapat memisahkan limitnya menjadi limit untuk pembilang dan penyebut, selama nilai limit dari penyebut tidak sama dengan 0. Untuk menerapkan sifat-sifat limit ini, saya akan memberikan contoh. Yang pertama, soalnya sangat sederhana. Limit x menuju 4 dari 3x kuadrat min 2. Kita dapat menggunakan sifat yang pertama, yaitu di sini limitnya kita pisahkan menjadi limit x menuju 4 dari 3x kuadrat dikurangi limit x menuju 4 dari 2x. Setelah itu, kita juga dapat menggunakan sifat kedua, yaitu mengeluarkan konstantanya ke depan. 3 kalikan limit x menuju 4 dari x kuadrat kurangi 2 kalikan limit x menuju 4 dari x. Hasilnya adalah 3. Kemudian nilai limit ini kita hitung menjadi 4 kuadrat kurangi 2 kalikan 4 sama dengan 48 dikurangi 8. Hasilnya adalah 40. Sementara untuk soal nomor 2 dapat kita gunakan sifat yang keempat, yaitu limitnya jadi kita pisah untuk masing-masing pembilang dan penyebut. Untuk pembilang, kita dapat mengikuti sifat nomor 6, di mana limit dapat masuk ke akar. Terakhir adalah kita dapat langsung menghitung limitnya, yaitu untuk pembilang, hasilnya adalah 4 kuadrat tambah 9 dibagi 4, yaitu akar 25 dibagi 4, 5/4. Sekian untuk video kali ini, sampai
Jumpa lagi di video berikutnya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai limit sepihak atau limit kiri dan limit kanan. Di sini saya memiliki gambar grafik fungsi f(x). Untuk x yang lebih besar dari c, kemudian x di sini mendekati c dari arah kanan, maka inilah yang kita sebut limit kanan. Sementara untuk gambar di sebelah kanan ini, nilai x lebih kecil daripada c, kemudian x mendekati c dari arah kiri. Dan kita sebut ini sebagai limit kiri. Notasi dari limit kanan adalah limit x menuju c, dan kita beri tanda positif di sini. Limit x menuju c dari kanan untuk fungsi f(x), misalkan di sini nilainya adalah L. Sementara untuk limit kiri, notasinya adalah limit x menuju c dari kiri, kita beri tanda negatif dari fungsi f(x), misalkan nilai limitnya adalah m. Jadi, notasi positif dan negatif di sini menandakan dari arah mana x mendekati c, apakah dari kiri ataukah dari kanan. Kemudian, kita memiliki syarat limit x menuju c f(x) ada jika limit kiri dan kanannya sama. Artinya, limit x menuju c dari kanan f(x) ini sama dengan limit x menuju c dari kiri f(x). Sementara jika nilai limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka limit di titik tersebut tidak ada. Di sini saya memiliki contoh fungsi, yaitu fungsi banyak aturan seperti ini, di mana fungsi ini terdiri dari 3 aturan dan kita diminta menghitung masing-masing nilai limit di titik x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Jika saya gambarkan di sumbu real, di sini ada titik x sama dengan 0, kemudian ada x sama dengan 1. Di sebelah kiri x sama dengan 0 berlaku fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Kemudian antara 0 dan 1 berlaku fungsi f(x) sama dengan x. Dan di sebelah kanan x sama dengan 1 berlaku fungsi f(x) sama dengan 2 tambah x kuadrat. Untuk menjawab soal nomor A, kita perlu perhatikan bahwa di titik x sama dengan 0 di sini terjadi perubahan fungsi, di mana di sebelah kiri 0 fungsinya adalah x kuadrat, sementara di sebelah kanan 0 fungsinya adalah f(x) sama dengan x. Sehingga untuk mencari nilai limitnya di titik x menuju 0, kita perlu memeriksa limit kiri dan limit kanannya. Yang pertama, kita periksa dulu limit x menuju 0 dari kiri dari fungsi f(x). Karena kita sedang menghitung nilai limit kirinya, maka f(x) di sini kita ganti dengan fungsi yang berlaku untuk sebelah kiri 0, yaitu x kuadrat. Sementara untuk limit kanannya, yaitu limit x menuju 0 dari kanan f(x), kita ganti f(x) ini dengan fungsi yang berlaku di sebelah kanan 0, yang ini yaitu f(x) sama dengan x. Kemudian kita substitusi, hasilnya adalah 0 untuk limit kiri dan untuk limit kanan juga 0. Karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka kita dapat simpulkan bahwa limit x menuju 0 dari f(x) adalah 0. Kemudian untuk soal B, di x sama dengan 1 juga terjadi perubahan fungsi, yaitu sebelah kirinya adalah f(x) sama dengan x dan sebelah kanannya adalah 2 tambah x kuadrat. Pertama kita hitung limit kirinya, yaitu limit x menuju 1 dari kiri f(x), dan untuk f(x)-nya kita ganti dengan yang ada di sebelah kiri x sama dengan 1 adalah f(x) sama dengan x. Kemudian untuk limit kanannya, untuk f(x) yang ada di sebelah kanan x sama dengan 1 adalah 2 tambah x kuadrat. Kita substitusi, untuk limit kiri hasilnya adalah 1. Sementara untuk limit kanan hasilnya adalah 2 tambah 1 kuadrat sama dengan 3. Kita dapat lihat di sini bahwa nilai limit kiri dan limit kanannya berbeda. Jadi, limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Jadi, kesimpulannya, limit x menuju 1 f(x) tidak ada.
Sementara untuk soal nomor C, di titik X sama dengan 2, di kiri ataupun di kanan X sama dengan 2 tidak terjadi perubahan fungsi. Artinya kita dapat menghitung langsung limitnya tanpa perlu menghitung limit kiri dan limit kanannya. Jadi karena tidak terjadi perubahan fungsi, kita langsung hitung limit X menuju 2 fx adalah limit X menuju 2. Fungsi yang berlaku di titik X sama dengan 2 adalah 2 tambah X kuadrat. Kita substitusi, hasilnya adalah 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan 6. Kita dapat lihat di titik X sama dengan 1, di mana fungsinya berbeda, grafiknya juga. Di titik X sama dengan 1, di sini fungsinya patah. Artinya tidak tersambung. Fungsi-fungsi seperti inilah yang menandakan bahwa nilai limit fungsi di titik yang dimaksud ini tidak ada. Hal ini terlihat langsung dari bentuk grafiknya. Di sini saya akan membahas contoh soal yang kedua, yaitu kita diberikan sebuah gambar grafik fungsi di mana fungsinya tidak diketahui, kita hanya diberikan gambar grafiknya saja, tapi dari gambar grafik ini kita diminta menjawab nilai limitnya di beberapa titik. Yang pertama ini misalnya limit X menuju negatif 3 dari fx. Sekarang kita lihat di X sama dengan negatif 3 di sini. Kita lihat nilai fungsinya atau grafik fungsinya. Baik didekati dari kiri ataupun dari kanan, nilai limitnya mendekati satu nilai yang sama, yaitu kurang lebih di sini adalah 2. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah 2. Untuk yang kedua, limit X menuju min 1. Di sini titiknya, kemudian kita lihat ke atas, didekati dari kiri ataupun dari kanan, nilai limitnya mendekati satu nilai yang sama. Kurang lebih di sini nilainya adalah 2,5. Jadi untuk nomor 2 hasilnya adalah 5/2. Untuk nomor 3, limit X menuju 1, kita lihat dari sebelah kiri mendekati 2, tapi limitnya dari sebelah kanan mendekati 1. Karena fungsi ini didekati dari kiri dan kanan di titik X sama dengan 1 nilai limitnya berbeda, maka untuk nomor 3 jawabannya adalah tidak ada. Untuk nomor 4, limit X menuju 1 dari kiri. Berarti di sini, didekati dari kiri, nilainya adalah 2. Untuk nomor 5, limit X menuju 1 dari kanan, didekati dari kanan, nilainya mendekati 1. Kemudian untuk nilai f-3, di sini kita lihat bahwa ada dua bulatan, ada bulat kosong dan bulat penuh. Bulat penuh menandakan bahwa nilai fungsi terdefinisi di titik tersebut. Jadi di sini nilai dari f-3 adalah 1. Kemudian nilai f-1 di sini, karena di sini hanya bulat kosong, jadi nilai f-1 tidak ada. Dan terakhir untuk nilai f1, kita lihat ada dua bulatan, kosong dan penuh. Kita lihat di bulat penuh ini nilainya adalah 2. Jadi nilai F1 adalah 2. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Untuk limit X menuju negatif 2, kita lihat di sini didekati dari kiri dan kanan nilainya mendekati nilai yang sama, yaitu 0. Kemudian untuk X menuju min 1, ini pun sama, didekati dari kiri dan dari kanan mendekati satu nilai yang sama, yaitu min 1. Kemudian nomor 3, limit X menuju 0 dari sebelah kiri, nilai limitnya mendekati min 1. Sementara untuk nomor 4, limit X menuju 0 dari kiri dan kanan, kita lihat karena dari kiri mendekati min 1, sementara dari kanan mendekati 1, dan nilai limitnya berbeda untuk kiri dan kanan, maka limit X menuju 0 fx tidak ada. Untuk nomor 5, limit X menuju negatif 0,5. Di sini posisinya, karena tidak terjadi perubahan di kiri dan kanan, maka nilainya adalah negatif 1. Untuk nilai f0, di titik di mana di sini ada bulat penuh, jadi nilainya adalah 0. Nilai f-2 di sini bulatnya kosong, jadi tidak ada. Kemudian untuk nilai F1, di sini nilainya adalah 1. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.